Halo Sobat Telset, kembali lagi sama gue Noval. Dan kali ini gue akan melakukan unboxing sekaligus review produk terbaru Poco, yakni Poco F4 GT 5G. Smartphone ini katanya menawarkan spesifikasi yang mewah serta cocok banget untuk aktivitas seperti gaming, membuka media sosial, streaming video, dan lain sebagainya. Nah, beruntung banget nih, Telset sudah mendapatkan unit Poco F4 GT 5G, sehingga gue akan melakukan unboxing sekaligus review terhadap produk ini. Buat yang penasaran dengan Poco F4 GT 5G, simak video ini sampai habis ya. Sebelum gue unboxing, gue akan menjelaskan dulu nih mengenai bentuk atau kira-kira desain box dari Poco F4 GT 5G. Di bagian depan ada tulisan Poco F4 GT 5G untuk mempertegas identitas brand. Lalu secara ukuran box Poco F4 GT 5G ini cukup besar nih apabila dibandingkan dengan box-box smartphone lainnya. Buat warna seperti biasa, warna khas Poco yakni perpaduan kuning dan juga warna hitam. Oke, kita berbalik ya ke belakang. Nah, di belakang ada penjelasan mengenai keunggulan-keunggulan dari Poco F4 GT 5G. Oke, kira-kira bagaimana nih bentuk dari Poco F4 GT 5G? Kita buka bareng-bareng ya. Oke, kita buka di bagian sini. Boxnya masih diplastikin, masih disegel. Nah, udah dibuka plastik ya. Sekarang kita buka ya. Kita buka boxnya. Agak susah nih karena boxnya besar dan juga berat. Oke, buka dulu. Nah, udah dibuka. Hal yang pertama yang didapat adalah kertas bertuliskan Poco yang kalau dibuka dalamnya ada SIM ejector buat membuka kartu SIM dan micro SD. Terus ada buku panduan. Kemudian ada adaptor yang kita buka dulu adaptornya. Kok susah ya, bentar. Oke, adaptor, terus ada ucapan terima kasih. Yang isinya, terima kasih telah memilih produk kami, smartphone Poco merupakan pilihan yang tepat dari Head of Marketing Poco Indonesia, Andi Renreng. Ada stiker bertemakan Poco, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 stiker. Terus juga ada soft case. Nah, di bagian bawah baru ada bentuk dari HP-nya atau wujud HP-nya. Nah, di bagian bawah ada HP-nya. Karena tadi seperti udah gue singgung kalau HP-nya ini modenya steel black, jadi bener-bener total warna hitam ya perpaduannya. Nanti kita bahas mengenai desainnya. Terus juga ini, nah ini dan ini adalah kabel untuk membantu pengisian daya. Terus, nah ini adaptor yang bertuliskan 120 watt. Ini untuk membantu pengisian cepat di baterai Poco F4 GT 5G. Oke, itu aja. Udah kosong. Oke, itu tadi udah gua
unboxing boxnya. Sekarang gue akan mencoba untuk mengaktifkan smartphone ini. Nah, seperti ini wujud dari Poco F4 GT 5G. Poco F4 GT 5G tersedia dalam 3 varian, yakni Steel Black, Knight Silver, dan Cyber Yellow. Dan HP yang gue pegang ini variannya Steel Black, karena kelihatan dong hitam semua dominasinya. Untuk dimensi dari Poco F4 GT adalah 162 kali 76,7 kali 8,5 mm dengan bobot 210 gram. Di bagian belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Posisi kamera berada di sebelah kiri atas dan slot kameranya agak sedikit menonjol dibandingkan bodi secara keseluruhan. Untuk warna slot kamera sendiri didominasi oleh warna hitam sehingga ukuran lensa terlihat tidak terlalu besar. Sedangkan secara keseluruhan desain di bodi belakang tergolong bagus dan menurut gua keren banget. Ada aksen garis yang membelah dari atas ke bawah, serta adanya segitiga di bagian sisi kanan dan kiri smartphone. Kayaknya dengan desain tadi, Poco ingin menggambarkan kalau Poco F4 GT 5G memiliki performa yang tangguh. Beralih ke bagian sisi kanan. Di sisi kanan terdapat tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan layar, serta adanya fitur magnetic pop-up triggers di bagian atas dan bawah. Magnetic pop-up triggers adalah teknologi tombol yang bisa lo aktifkan dan lo nonaktifkan, serta lo bisa atur fungsionalitasnya. Tombol ini bisa diatur fungsinya untuk perekaman video, memotret, rekaman audio, center, mode hening, dan mode getar. Di bagian atas terdapat speaker dan lubang untuk mic, sedangkan di bagian sisi kiri terdapat slot untuk SIM card, tombol untuk menaikkan dan menurunkan volume, dan juga mic. Sedangkan di bagian bawah ada speaker, port USB Type-C, dan juga mic. Secara keseluruhan, desain Poco F4 GT 5G keren banget. Dengan adanya aksen-aksen di bagian belakang, terus juga adanya pop-up trigger di sisi kanan, membuat smartphone ini tampilannya elegan dan lu nggak harus memakai softcase tambahan untuk membuat smartphone ini terlihat keren. Apalagi smartphone-nya juga nyaman digenggam dan nggak licin. Smartphone ini memiliki bahan AMOLED dengan ukuran 6,67 inci. Resolusi layarnya mencapai Full HD dengan refresh rate hingga 120 Hz. Layarnya juga tidak mudah pecah atau rusak karena dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Sedangkan untuk speaker, Poco F4 GT 5G memiliki quad speaker Dolby Atmos yang berada di bagian atas dan bawah smartphone. Dengan spesifikasi tadi, HP Poco F4 GT 5G mendukung berbagai aktivitas termasuk aktivitas gaming, khususnya game-game berat. Layar mampu memberikan grafis yang mulus tanpa nge-lag dan suara di speaker juga gahar dan jelas. Untuk performanya, Poco F4 GT 5G menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Chipset ini didukung oleh GPU Qualcomm Adreno, CPU octa-core, dan OS yang dipakai oleh Poco F4 GT 5G adalah MIUI 13 for Poco dan Android 12. Komposisi chipset dan GPU-nya tadi dipadukan oleh RAM dan memori yang besar, yaitu RAM 12GB, memori 256GB, baterai 4700 mAh, dan teknologi pengisian daya yang cepat yakni Smart Hypercharge 120 Watt. Tidak ketinggalan, Poco F4 GT 5G ditopang oleh beberapa fitur-fitur unggulan seperti sistem pendingin yaitu Liquid Cool teknologi 3.0, terus RAM LPDDR5 dengan kecepatan hingga 6400 Mbps, serta UVS 3.1 ROM yang telah ditingkatkan, dan juga ada teknologi NFC
untuk pengisian saldo e-money, pengecekan saldo e-money, ataupun mentransfer data. Dengan spesifikasi yang tadi, Poco F4 GT 5G cocok banget buat kamu yang suka bermain game atau menggunakan smartphone ini untuk beragam aktivitas. Berdasarkan review yang gue lakukan, smartphone ini bisa berjalan dengan baik, bahkan saat gue harus berpindah-pindah membuka aplikasi dengan cepat. Lalu, kapasitas RAM dan memori yang besar bisa dipakai buat lo untuk mengunduh banyak aplikasi dan juga banyak game. Tapi ada satu kelemahan nih dari Poco F4 GT 5G khususnya mengenai performa game. Bukan karena nge-lag, tapi mengenai suhu bodi smartphone yang naik ketika gua menggunakan smartphone ini untuk bermain game dalam waktu yang gak terlalu lama. Dalam pengujian yang gue lakukan, ketika gue bermain game Call of Duty selama 20 menit, suhu bodi di bagian belakang smartphone naik, dan ketika gue cek, itu suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Jadi itu mengganggu banget bagi gue karena tiba-tiba di bagian belakang tuh menghangat, terasa agak kurang nyaman ketika gue pegang untuk bermain game. Nah, biar nggak subjektif, gue juga melakukan pengujian performa smartphone ini menggunakan 3 aplikasi, yakni Antutu, PCmark, dan 3D Mark. Untuk aplikasi Antutu Benchmark, Poco F4 GT 5G mendapatkan skor 963.299 poin. Lalu untuk aplikasi PCmark, Poco F4 GT 5G memperoleh skor 12.876 poin. Sedangkan untuk aplikasi 3D Mark, Poco F4 GT 5G dapat mengikuti pengujian untuk Wildlife Stress Test, Wildlife Extreme, dan Wildlife Extreme Stress Test. Hasilnya untuk Wildlife Stress Test mendapatkan best loop score 9.492 poin. Kemudian untuk Wildlife Extreme Stress Test, HP 5G terbaru dari Poco ini mendapatkan best loop score 2.520 poin. Terakhir untuk Wildlife Extreme, skor yang diperoleh adalah 2.563 poin. Mengenai baterai dari Poco F4 GT 5G, spesifikasinya adalah baterai LiPo berkapasitas 4.700 mAh dengan teknologi pengisian cepat Smart Hypercharge 120 watt. Berdasarkan uji coba dan review yang gue lakukan, smartphone ini memang memiliki pengisian daya yang cepat. Ketika gue tes pengisian daya dari 15% sampai 100% atau full, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit saja. Tapi performa baterainya itu agak boros menurut gue, atau terbilang cukup boros lah. Karena ketika gue uji coba menggunakan aplikasi PCmark, daya tahan baterai hanya sampai 6 jam lebih 22 menit dengan sisa baterai sekitar 15%. Data ini menunjukkan kalau Poco F4 GT 5G ini baterainya kurang perform karena cukup boros. Mungkin dalam sehari lo bisa melakukan 1-2 kali pengisian daya. Beralih ke bagian kamera. Poco F4 GT 5G terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat satu kamera dengan lensa 20 megapiksel. Dalam keempat kamera tersebut terdapat beberapa fitur unggulan seperti kamera potret, panorama, mode malam, mode 64 megapiksel, dan lain sebagainya. Gue udah mencoba kamera dari Poco F4 GT 5G dan performa kameranya memang bagus banget. Gambar yang dihasilkan sangat detail dan fokus, serta hasil fotonya tetap memberikan warna yang natural sesuai dengan objek foto. Dan berikut ini hasil kamera dari Poco F4 GT 5G. Video ini dibuat sebelum acara peluncuran resmi Poco F4 GT 5G di Indonesia.
Jadi gue nggak tahu nih mengenai harga resmi dari Poco F4 GT 5G. Apabila nanti udah keluar harganya, nanti gue akan tulis di kolom deskripsi ya. Tapi biasanya Poco itu memiliki jargon HP dengan performa ekstrim dan harga yang ekstrim. Jadi bisa aja nih dengan performa yang ditawarkan, Poco F4 GT 5G ini harganya sangat kompetitif. Tapi secara keseluruhan, apakah Poco F4 GT 5G layak untuk dibeli? Menurut review gue, layak untuk dibeli. Karena HP ini memiliki desain yang futuristik, memiliki performa kamera yang ciamik, dan juga memiliki chipset dan performa yang tangguh. Apalagi smartphone ini telah mendukung jaringan 5G, jadi bisa menjadi semacam investasi. Oke, itu tadi unboxing sekaligus review Poco F4 GT 5G. Gue Nova pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!